Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara-saudari, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 2 April ini kita bersama dengan gereja, bersama dengan para imam merayakan Sabtu Imam. Tentu kita memohon rahmat, semoga rekan-rekan imam dimanapun mereka berada selalu dalam naungan kasih dan berkat Tuhan, serta membawa semakin banyak jiwa untuk mengalami kasih dan keselamatan Tuhan. Dan pada hari Sabtu tanggal 2 April ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda pada Inspirasi Sabda, Insaf hari ini, dengan merenungkan Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53, dan satu ayat nanti kita pilih sebagai ayat emas yang nanti kita renungkan bersama untuk hari ini. Mari kita mohon dan datang kepada Tuhan untuk memperoleh kasih dan berkat-Nya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada permenungan sabda, pada Inspirasi Sabda, Insaf hari ini, Engkau hadir di tengah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang merenungkan sabda-Mu pada hari ini, memperoleh kekuatan bagi iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Dan satu ayat yang kita renungkan berbunyi demikian. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, Mesias yang adalah Sang Penebus, Penyelamat, yang membawa banyak orang sampai pada kasih dan keselamatan Tuhan, itu ada di dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Injil ini kita ingin bersama-sama diajak untuk semakin meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita, bahwa hanya dan di dalam Kristuslah keselamatan itu terjadi. Maka kita patut bersyukur bahwa kita sebagai pribadi yang beriman kepada Kristus adalah pribadi yang layak memperoleh keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, kalau pada waktu itu entah para murid maupun orang-orang di Yerusalem menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, hari ini juga kita diteguhkan bahwa Kristus Yesus yang kita imani adalah Mesias. Yesus datang bukan untuk dirinya sendiri, atau untuk bangsa tertentu, atau untuk komunitas tertentu, tetapi untuk kita semua, umat manusia. Undangan dan tawaran supaya percaya sangatlah terbuka lebar untuk kita. Maka tugas kita yang selalu mendengar dan merenungkan sabda adalah, atas tawaran Tuhan, kita menerimanya, berkata ya dan percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias itu, Yesuslah Sang Juru Selamat itu, Yesuslah Sang Penebus dosa-dosa manusia. Kalau kita sudah berkata ya, secara otomatis kita memperoleh rahmat, tetapi juga ada konsekuensi dan resiko yang harus kita tanggung bersama. Kita bersama-sama bersiap untuk mengikuti Kristus, memasuki puncak Golgota yang sengsara, wafat, dan bangkit. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, ketika kita beriman dan percaya kepada Kristus, marilah
dengan pelan tapi pasti kita mengurangi segala keluhan-keluhan hidup kita. Kita mengurangi segala sanggahan dan keraguan kita akan Kristus. Dan mulai hari ini kita membangun iman dan kepercayaan bahwa Yesus yang kita imani adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Anak Allah yang menyelamatkan, Anak Allah yang membawa penebusan. Semoga aktivitas hidup kita hari ini mengangkat dan martabat kita, harkat dan martabat kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dengan salah satu cara mengurangi keluhan-keluhan hidup, mengurangi keraguan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan berserah serta percaya bahwa Tuhan hadir dan nyata dalam hidup kita. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, karya, keluarga, dan aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tuhan memberkati.